PP Kabupaten Buleleng Bapak I Gede Arya Suardana APMM. Swastiastu, selamat pagi Pak Kasat. Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar semua se-Kabupaten Buleleng. Ya, apa kabar Pak Kasat pagi hari ini? Kabarnya baik-baik. Bagaimana aktivitas? Aktivitas hari ini masih cukup padat. Cukup hari padat ini ya. tim ada yang ke lapangan banyak sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Kasat. Nggih, sukses. Beserta timnya ada Kabid Perada ya, Bapak Nyoman Juni Wardana SS. Swastiastu Pak. Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk pendengar Pro RRI dimanapun berada. Ya, sehat Bapak? Sehat. Astungkare Pak ya. Kita juga bersama PLT Kasilinmas Satpol PP Kabupaten Buleleng Bapak Gusti Made Arya Sastrawan. Selamat pagi, Swastiastu Pak Arya. Selamat pagi, Swastiastu. Ya, apa kabar Bapak? Sehat juga Pak ya? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Selepas dialog apa ke lapangan lagi Pak? Siap ke lapangan nanti. Siap ke lapangan nanti ya. Ya, karena Satpol PP tugas, peran dan fungsinya itu selalu berkaitan dengan interaksi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Oke. Termasuk topik kita pagi ini mengenai Buleleng Tertib, Buleleng yang tertib, responsif, patuh, transparan dan inovatif gitu ya. Karena untuk mewujudkan Buleleng yang tertib itu hal yang tidak mudah ya Pak Kasat ya. Ya. Oke, ya silakan Bapak disampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih pemirsa. Mohon izin, mungkin itu suatu harapan kita di Buleleng adalah Buleleng yang tertib. Buleleng itu mengacu pada kabupaten kita. Tertib itu adalah artian dalam aman dan tertib. Nah, tentu ini menjadi harapan kita semua, begitu ya. Sesuai juga dengan visi Kabupaten Buleleng, yaitu Buleleng Kerteraharja mengantarkan Bali Dwipa Jaya berlandaskan Trihita Karana. Nah, ini visi Kabupaten Buleleng dalam jangka menengah, di mana di sini nanti dituangkan dalam misi Satpol PP masuk ke misi ketiga, yaitu mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat keamanan, meningkatkan peran serta masyarakat, mendorong pengaruh utama gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dari misi ketiga ini di breakdown menjadi tupoksi Satpol PP, di mana tupoksi Satpol PP adalah penyelenggaraan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Nah, saat ini kondisi saat ini di Buleleng, kalau kita lihat pelanggaran terhadap perda itu masih marak, terutama di kawasan-kawasan pariwisata itu ya. Termasuk juga di perkotaan yang paling banyak itu adalah gangguan gini, PKL. Gangguan PKL sampai saat ini masih ada ya Pak? Masih pedagang bermobil, masih ada juga banyak. Gepeng juga. Ya, saat ini Asungkare gepeng kita sudah sedikit berkat kegiatan kita yang sifatnya rutin untuk pemantauan dan pengawasan terhadap gepeng. Masih juga ODGJ ini menjadi tupoksi kami. Itu kondisi saat ini yang ada di Buleleng, dan tentu yang menjadi harapan kami di Satpol PP ke depannya adalah untuk di Buleleng menjadikan kota yang tertib, aman, dan smart city nanti ke depannya. Itu PKL dalam artian smart city di sini, PKL itu tertata. Kalau bisa sih ke depannya saya punya keinginan ini ya, kita lebih banyak angkringan seperti food court itu ya. Saat ini kan masih ada kawasan-kawasan PKL yang masih kelihatan kumuh, dan itu sudah diperdakan Perda 1 2015 tentang kawasan PKL, dan aturannya mereka diperbolehkan menggunakan ruang publik. Oh, ada itu aturannya ya, Pak ya. Di Perda 1 2015. Tapi kadang-kadang itu kan mengganggu arus lalu lintas. Tapi itu kan keinginan masyarakat untuk ini ya, mencari nafkah hidup. Iya.
Selama itu ada regulasinya, tentu kita tidak bisa memberantasnya, menertibkannya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah PKL yang berjualan yang bukan di kawasan PKL, seperti pedagang bermobil, PKL yang berjualan di trotoar. Jadi ya, karena trotoar itu adalah ruang publik yang dipakai oleh masyarakat secara umum. Nah, kemarin-kemarin yang kami tertibkan juga itu adalah awal-awalnya ada pedagang kaki lima yang mau berjualan di jalan sebelah barat daripada Paramasidi. Nah, ada beberapa laporan gangguan masyarakat, pengaduan kepada kami, minta tolong kepada kami untuk menertibkan. Terima kasih untuk itu, kan sudah memberikan laporan, karena itu juga menjadi patroli rutin dari kami Satpol PP. Sehingga sampai saat ini Asunggare jalan di sebelah barat rumah sakit Paramasidi itu kita sudah berhasil tetap lowong, tidak ada pedagang-pedagang kaki lima. Sebab kalau kami itu biarkan, itu akan berkembang menjadi bangunan semi permanen yang kalau sudah banyak orang itu susah kita jadinya. Apalagi dalam nuansa-nuansa politik itu bisa dimanfaatkan untuk, ya masyarakat mungkin sudah tahu lah, manfaatkan untuk hal-hal mencari popularitas, sehingga untuk menertibkan pun menjadi susah gitu. Ya. Ini kira-kira apa penyebabnya Pak untuk PKL yang memang bisa dikatakan masih melanggar aturan gitu ya? Tapi memang di seputaran kota masih ada saja Pak masih aja. Yang namanya hidup kan masih tetap aja ada masalah. Ya, namanya perkembangan kependudukan gitu ya. Sekarang ini kami memang fokusnya adalah penataan PKL dan pedagang bermobil. Kalau tahun lalu kami lebih fokus pada penanganan gepeng dan ODGJ. Dan Asunggare juga kita sudah untuk gepeng dan ODGJ kita sudah punya nota kesepahaman antara Satpol PP dengan Dinas Sosial. Dan untuk ODGJ kita punya kesepahaman antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Sehingga penanganan gepeng dan ODGJ sudah terkendali dengan baik. Nah, sekarang di 2023 ini kami fokusnya adalah penataan PKL. Dan juga pedagang bermobil ya Pak ya. Makanya setiap hari itu kami turun. Kami itu turun dari jam 3 sampai jam 21.00, jam 3 pagi. Ya. Dan setiap hari juga tim patuhnya itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan fasilitas-fasilitas publik, bahwa itu adalah fasilitas publik seperti trotoar, bahu jalan, badan jalan, itu digunakan oleh masyarakat, bukan dipakai untuk berjualan. Seperti bahu jalan ya, kadang-kadang itu kan dipakai untuk parkir. Kalau parkir kan boleh, karena tidak ada larangan parkir. Tapi kalau dipakai berjualan apa boleh? Nah, itu tanda tanya kan. Kalau parkir ya boleh, tapi kalau dipakai berjualan lain lagi ceritanya. Kalau banyak yang masyarakat berjualan di bahu jalan, nah bisa dibayangkan gimana kreditnya lalu lintasan. Selama ini apa tindakan Satpol PP Pak jika menemukan hal seperti itu? Tindakan kami selama ini menertibkan mereka sudah sampai pada penyitaan barang. Karena kami kan diperbolehkan untuk menyita dengan membuat BAP. Setelah kami sita barangnya tersebut, kami nanti di kantor buatkan surat pernyataan. Tapi tidak serta-merta juga kami menyita. Tapi kami kan setiap hari juga memberikan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi. Kenapa kami menyita? Ya karena mereka sudah istilahnya bengkung itulah. Karena modalnya pedagang itu memang bengkung. Oh gitu Pak. Bukan uang modalnya, bengkung ya. Saya sudah beberapa kali gini ya, mediasi, sosialisasi, dan tukar ginilah pendapat dengan mereka. Ya memang modal kami memang bengkung gitu. Nah itu bagus juga spirit mereka gitu. Tapi tugas kami adalah menertibkan. Gitu. Jadi ada perlawanan gitu ya. Kita sama-sama mencari nafkah, Bapak mencari nafkah, kami juga mencari nafkah lewat ini, gitu, menertibkan kita. Atau mungkin ada nggak di antara masyarakat yang memang profesinya
menjual ataupun sebagai pedagang bermobil gitu ya, diberikan lahan, kami minta supaya disediakan gitu lokasinya. Kan kalau di Ponorogo udah nggak boleh Pak ya, sudah berisi teguran begitu ya. Silakan sih kalau memakai lahan-lahan yang sifatnya privat, pribadi milik mereka. Tapi kalau sudah memakai fasilitas ruang publik tentu ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan siapa? Masyarakat secara umum. Tempat yang seharusnya dipakai parkir sudah dipakai tempat berjualan. Jadi orang parkir kemana? Ya karena bahu jalan sudah terpakai ya di badan jalan jadinya. Nah, otomatis kan menutup pergerakan arus lalu lintas. Nah, secara umum masyarakat mau enggak? Kan enggak ya. Karena tertutup lalu lintas mereka gitu. Oke. Ya. Tapi nggak menuntut pemerintah supaya memberikan lahan begitu. Untuk pedagang bermobil di Jalan Diponegoro, sebenarnya kami kan sudah memberikan lahan di Pasar Banyuasri. Tetapi ya namanya tempat baru kan tidak serta-merta laris manis seperti di tempat lama kan gitu ya. Wah seman medagang di itu gitu. Enak ditunggu si lama mari. Artinya proses sosialisasi pengenalan kepada masyarakat itu kan perlu proses. Sehingga kami setiap hari itu turun bersama Dinas Perhubungan itu menertibkan. Jangan sampai menimbulkan kekreditan arus lalu lintas. Itu sih tujuannya. Tapi masalah pedagang mobil juga kami kini silakan Pak sudah disediakan lahan di Pasar Banyuasri. Ya alasan mereka begitulah. Alasan mereka, kami tidak dapat berjualan di sana. Ya namanya itu kan tidak serta-merta. Itu perlu tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat sudah tahu belum? Kan itu prosesnya lama mungkin ya. Karena masyarakat banyaknya sudah tahu di Jalan Diponegoro gitu. Tapi mau enggak masyarakat yang lain macet, nggak bisa lewat di sana Jalan Diponegoro? Tentu tidak kan itu ya. Makanya itu harus ditertibkan. Itulah tugas kami menertibkan. Dan mereka modalnya ya modal bengkung gitu. Iya. Dan tugas otomatis dari Satpol PP ini sangat-sangat bekerja ekstra jadinya Pak ya, karena harus rutin ataupun intens memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Itulah inovasi branding kami, Buleleng Tertib, Buleleng yang tertib, responsif, patuh, transparan dan inovatif. Artinya di sini ya, untuk hal tersebut kami melakukan tindakan penertiban. Itu dari jam 3 pagi kami sudah bergerak sampai jam 21 malam. Dan untuk yang tim responsif, tim kami itu terutama untuk menangani ODGJ dan gepeng. Begitu ada pengaduan masyarakat, kita respon time-nya cepat, menindak di mana ada gepeng, di mana ada ODGJ gitu. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat. Banyak sekali kemarin khusus untuk gepeng ya, terutama di mana itu ya, di Penarukan yang ada supermarket itu minta bantuan kami. Karena mereka di sana sudah dari jam berapa udah standby. Jadi begitu diadukan kepada kami ya langsung kami tindak lanjuti. Dan kemarin juga kami lihat ada gepeng di BDF. Nah, itu kan perlu respon time yang cepat ditangani. Kalau enggak, masa kita menunggu besok, BDF-nya pagi udah ada orang, kan enggak bisa. Ya harus malam itu kami tertibkan. Itulah salah satu tugas kami, sehingga tujuan kami kan menciptakan kondisi kota yang tertib, tidak kumuh, tidak ada gepeng berkeliaran. Dan Sengkare saat ini saya lihat gepeng sudah semakin sedikit, dan juga PKL sudah semakin tertata, terutama pedagang-pedagang di atas trotoar sudah mulai mundur di belakang trotoar. Nah itu sudah masuk lahan pribadi, privat ya. Kami tidak bisa melarang sejauh itu ya. Yang kami tertibkan adalah pemakaian kawasan ruang publik yang semestinya. Ya kalau trotoar ya semestinya dipakai untuk lalu lalang, jalan, bahu jalan ya dipakai untuk parkir, badan jalan ya untuk lalu lintas, seperti itu. Oke, ya. Dari Pak Kabid ataupun Pak PLT, silakan untuk penyampaiannya, karena ini setiap Satpol PP itu kan harus berupaya Pak ya menempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga berkualitas. Jadi
Polisi Pamong Praja ini juga berupaya untuk menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat itu memang benar, seperti itulah kondisi kami di sekarang dalam penanganan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Tapi mungkin yang sampaikan sekarang adalah masalah adanya peran serta masyarakat juga timbal balik. Jadi untuk kita menciptakan tertibnya kota Kabupaten Buleleng tidak bisa hanya kami sendiri yang melaksanakannya. Jadi kami juga perlu bantuan dari masyarakat untuk ikutlah menjaga ketertiban, mungkin dengan cara mematuhi aturan-aturan maupun peraturan yang sudah berlaku seperti Perda maupun Perbub. Jadi pada kesempatan ini kami juga meminta kepada masyarakat, mohon apabila kita tidak akan melarang orang berusaha, tetapi berusahalah di tempat yang sesuai dengan aturan. Ya, model-model seperti itulah. Jadi ketertiban apa yang kita inginkan, mewujudkan ketertiban itu dapat tercapai apabila kita berkolaborasi antara masyarakat dan petugas. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Pak PLT, silakan. Terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Kasat dan Bapak Kabid. Tupoksi Satpol PP adalah penyelenggaraan ketertiban umum, penyelenggaraan penegak perda, penyelenggaraan ketertiban masyarakat. Di sini saya ditugaskan untuk di PLT Kasilimas untuk pendidikan gepeng dan OTGJ serta pendataan limas. Di sini saya data dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk gepengnya berjumlah 58. Terus untuk OTGJ-nya berjumlah 3. Jadi jumlah total sudah 61. Dari Januari 13 sudah menurun jadi 1 di bulan Juli. Kalau bisa nihil ya Pak ya. Ya, kalau bisa nihil. Ini sudah terdata. Terus untuk pendataan limasnya, persiapan pemilu di tiap-tiap TPS berjumlah 2 orang. Sudah terdata saya untuk turun ke desa-desa untuk konsultasi masalah limas di pemilu 2024 nanti. Cukup sekian. Iya, tentu saja. Silakan, mungkin Pak. saya tambahkan lagi sedikit terkait dengan persiapan kita menghadapi pemilu. Nah, sekarang yang banyak pelanggaran di lapangan ya kami temui adalah pemasangan banner yang kurang memperhatikan estetika. Nah, itu sesuai dengan kewenangan kami ya kami tertibkan. Apa yang melanggar estetika? Ya umpamanya masang spanduk menempel di pohon. Apakah itu indah untuk dilihat? Tentu tidak. Tentu kami tertibkan. Juga ada banner baliho yang sudah kadaluarsa. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, padahal sudah hampir Galungan berikutnya lagi kayak itu ya. Nah, itu kan wajib kami tertibkan juga. Ada yang bannernya sudah mau jatuh. Nah, itu salah satu tugas kami untuk menertibkan dan menciptakan kota yang indah. Kelihatannya mungkin gini ya, sepele ya. Boleh-boleh aja masang spanduk, kalau dibebaskan masang spanduk, kota menjadi kota spanduk yang sangat semeraut. Tentu yang salah adalah pemerintah di sini. Nah, kehadiran pemerintah adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan kita di sini apa? Permasalahan tata kota yang kurang bagus. Karena kalau kita bebaskan masyarakat masang banner baliho yang sangat mengganggu, sangat semeraut, tentu keindahan kota terganggu. Nah, terkait juga dengan pemilu, kami di Satpol PP adalah sebagai pembina satuan limas masyarakat yang ada di desa. Nah, Satlinmas adalah sebagai pelaksana petugas KPPS di TPS. Mereka ada di penjagaan di depan dan di belakang. Tentu kami harus melakukan pembinaan kepada mereka dan menyiapkan dalam artian ya jumlahnya. Jangan sampai jumlah TPS 20, nah anggota Satlinmas kurang dari 20. Siapa yang salah? Yang salah nanti pasti kami disalahkan. Sebagai pembina Linmas di tingkat kabupaten adalah Satpol PP Kabupaten Buleleng. Sehingga kami rutin mengadakan pembinaan dan termasuk juga diklat-diklat kepada mereka untuk bisa siap bekerja gitu.
Dari jumlah kami sudah pastikan kita ada berapa limas, 5.000-an ya. 5.995 limas. Oke. Dengan jumlah TPS 2.275. Ya. Berarti masing-masing TPS ada berapa personil, Pak? Masing-masing TPS Limas minimal ya? 2. Minimal 2 ya. Di depan dan di belakang. Dan harus ada juga di kantornya. Itu. Berarti di tiap desa umpamanya ada 20 TPS, berarti harus disiapkan 20 kali 2 plus 1. Itu. Apakah semua desa sudah siap? Tidak. Ternyata ada beberapa desa yang dari sisi jumlahnya aja tidak siap. Ketertarikan orang untuk masuk menjadi anggota Satlimas ya berbeda dengan orang menjadi tenaga kontrak. Karena Gitu ya, Satlimas kan lebih banyak sifatnya ngayah ya. Nah, gitu. Nanti ke depannya kita bisa perbaiki dengan regulasi agar kedepannya Satlimas bisalah diberikan honor setiap bulan. Oh, selama ini tidak menerima honor sama sekali ya, Pak? Tergantung dari desa. Kalau desanya mampu, dia punya PAD itu bisa dianggarkan. Tapi kalau desanya sangat tergantung daripada dana transfer dari pemerintah di atasnya, ya ini ya susah. Makanya kita lebih banyak mendorong kepada desa untuk meningkatkan PAD. Karena kalau PAD penggunaannya itu tergantung dari desa, lebih fleksibel. Tapi kalau dana dari pemerintah di atasnya itu sudah dana terarah. Dana ini tidak boleh dipakai untuk kegiatan A, karena harus fokus pada yang ditentukan oleh pemberi dana tersebut. Itu yang sangat susah. Nah, ke depan juga kami dengan pembinaan yang rutin, mudah-mudahan itulah kepada Satlimas ini minimal dapat honor. Karena di daerah lain itu ada yang dapat honor. Kenapa? Ya karena desanya maju. Kalau desa-desanya sudah kekurangan ya sangat susah juga. Gitu. Tapi kewajiban kami tetap begitu, membina Satlimas minimal dari sisi jumlah dalam penanganan keamanan di TPS ya jumlahnya menyesuaikan tepat itulah. Oh gitu, oke. Ya mudah-mudahan next kedepannya dipikirkan ya hal seperti itu ya, karena namanya tugas jikalau sudah berinteraksi dengan masyarakat itu paling tidak juga butuh transport ya Pak ya. Iya. Oke, kita menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 0811 3999 790 ya. Terkait topik Buleleng yang tertib, responsif, patuh, transparan, dan inovatif bersama ketiga narasumber Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak IGD Arya Suwardana APMM, Kabid Prada Bapak Nyoman Juni Wardana Esos, PLT Kasilinmas Satpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak Gusti Made Arya Sastrawan. Sudah berdering di 24644, mohon izin kepada ketiga narasumber kita sapa penelpon. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas niki. Nggih, merdeka. Merdeka. Nggih. Silakan Bapak Selamat penyampaiannya. pagi Bapak Satpol PP yang saya hormati. Selamat pagi juga Pak Anggas. Pak Litmas juga dan yang lainnya yang sebagai narasumber. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon izin ini hanya sedikit memberikan suatu masukan dan pandangan aja. Melihat regulasi yang dari Pol PP terutama kan sebagai garda terdepan pawal perda gitu ya. Jadi di sini juga kadang-kadang Pol PP sudah menjalankan tugas dengan baik, tetapi terkadang masyarakat yang di bawah terlalu berbenturan. Kenapa? Karena ngeyel itu. Jadi dibilang Satpol PP-nya tegas, membiarkan gitu. Itu yang sering terjadi di lapangan. Mohon maaf Pak Satpol PP, saya harus ungkapkan ini karena biar tidak dikira tidur Satpol PP-nya sama masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam regulasi ini kan sudah diatur. Jadi setiap ada pelanggaran, jadi tanpa ada koordinasi pun kalau sudah dia memenuhi syarat unsur harus ditindak. Nah sedangkan yang namanya di Bali masih juga ada perasaan juga ewah pakai wah. Jadi kemanusiaan itu yang menjadi suatu alasan sehingga bertindak juga agak sedikit kurang gitu loh. Nah harapan saya ke depan
Tapi kalau sudah pelanggaran yang ada di masyarakat yang ada di Buleleng, terutama di kota, dikasih teguran 1 kali, 2 kali kalau sudah tidak diindahkan, ya pakai dan tegas saja. Karena ini akan dipakai contoh dengan yang lain, gitu. Terus yang kedua, ini dengan adanya limas juga di desa, memang benar itu adalah pekerjaan ngayah, istilahnya itu PR aja banyak pada saat ya ada upacara pilkada dan upacara kegiatan di desa. Itu PR yang banyak, ketemu bukan RP ya. Jadi mestinya di sana kan itu ada suatu kebijakan dari pimpinan desa itu Probekel untuk bisa dia mengatur keuangan. Jadi salah juga mau keuangan, jadi Probekelnya juga bisa kena karena tupoksinya beda gitu. Nah untuk itu mudah-mudahan sekarang ini bisa dipikirkan sehingga bagaimana PAD Bungku Buleleng meningkat bisa nanti untuk sampai memikirkan ono daripada limas yang ada di desa-desa. Itu harapan kami. Terus yang kedua, yang terakhir ini Pak, ini banyak sekali pelanggaran Pak, terutama hotel-hotel, villa-villa, dan sumur bor itu pelanggaran tuh Pak. Yeah. Jadi bagaimana menyikapi hal ini? Mungkin Bapak membuat tim di Satpol PP dengan dinas perhubungan, dengan instansi terkait siapa, sudah, dengan imigrasi, harus bisa menjajaki villa-villa yang bodong itu. Sama tower-tower yang bodong itu banyak sekali. Ada 162 tower yang ada di Kabupaten Buleleng, hanya baru 66 yang punya izin. Itu pun semua ada pelanggaran yang di desa. Jadi biar tidak terkesan nanti ada kerjasama, padahal saya tahu di sini tidak ada kerjasama dengan instansi atau oknum salah satu instansi, tidak ada. Nah di sini mungkin bisa sarankan atau mungkin kalau bisa masuk akal, tolong juga kerjasama dengan Probekel dan camat yang ada di tempat agar biar bisa melaporkan untuk lokasi-lokasi mana yang pelanggaran yang ada. Nah untuk itu saya juga sampaikan atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Buleleng agar Bapak juga bisa kerjasama dengan adat dan Probekel sehingga bisa terkoneksi data-data itu Pak. Banyak sekali Pak. Terus kedua ada lagi ini Pak, ini izin nih saya. Ada lagi yang setiap mungkin di kota ini, sekarang ini kan PLT Bupati kan masih mengarahkan hal ini tentang jadi billboard yang istilahnya kayak yang di pinggir jalan itu Pak. Yang di pinggir jalan maksudnya kalau di luar trotoar itu sudah melanggar Pak. Iya betul. Mereka itu harus punya izin dari Badan Balai Jalan Nasional yang ada di Sidoarjo, bukan yang di Denpasar. Kewenangannya di sana. Ini banyak sekali orang-orang yang sengaja rumah, entah dari luar, ditutup orang-orang billboard itu, seenaknya memasang. Ini harus tidak tegas Pak. Dan saya kemarin lihat juga ada beberapa juga ikut juga rapat di perizinan. Mohon maaf sekali ini saya yang terakhir ini. Di sana akan dititik berakan hanya sekian titik. Itu kalau tidak salah itu menurut saya itu harus ada kebijakan sedikit. Karena apa? Karena dalam membangun billboard itu sudah dia dilihat dari arsitekturnya sudah dilihat. Jangan mempercayakan kepada konsultan atau mungkin yang tahu tentang hal itu karena berseberangan Pak. Karena pada saat membangun itu lumayan juga dia biayanya. Ini harus ada kebijakan sehingga bagaimana sisi kota biar kelihatan indah. Jadi esensi kota yang penting di dalam trotoar aja itu sudah tidak melanggar. Itu saran saya, mungkin bisa dipakai acuan sehingga Perda juga harus disesuaikan dulu pada saat Bapak bertindak biar sesuai dengan Perda yang dibuat oleh DPR. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Santi Om. Terima kasih Pak Anggas. Ini memang pendengar yang kritis ya Pak ya. Bagus, kritisnya membangun padat dan luar biasa ini. Apa yang ditemui di lapangan itu akan diinformasikan tentunya. 24644 selamat pagi. Selamat pagi, hari Singaraja. Wah, ini juga Pak Sudarsana ya? Ya, benar. Mohon maaf Pak Sudarsana, volume radio bisa dikecilkan supaya tidak feedback, komunikasinya tidak terganggu ya bersama narasumber. Oke, silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi. Pak Sudarsana dari mana ini ya? Bakti Srage. Terkait dengan mewujudkan Buleleng bersih, aman, tertib, inovatif dan transparan. Ini bagus sekali di mana tadi sudah banyak disampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bapak sekalian. Itu sangat bagus sekali. Namun masih juga ada pelanggaran-pelanggaran yang terlibat. Terutama PKL, dagang bermobil masih berjualan di atas trotoar. Ini perlu
ditertibkan terus sehingga Buleleng menjadi bersih dan lalu lintas berjalan dengan lancar. Itu harapan. Di sini kami melihat bagaimana caranya sekarang untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat agar sadar dalam melaksanakan kegiatan, terutama agar tidak mengganggu jalan, trotoar, dan jalan-jalan kecil yang ada di Buleleng. Itu harapan kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak sekalian agar dapat memberikan dampak yang positif, mengurangi pelanggaran terutama pedagang yang ada di Buleleng. Sekian aja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini masyarakat akan lebih tertib, lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan berjualan dan menjaga kebersihan Buleleng tetap bersih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya. Kembali lagi, selain Pak Sudarsana, kita masih menantikan atensi pendengar di 24644 ataupun ke WA Pro 1 ya di 081139999790. Ini kebetulan ada beberapa narasumber atau ketiga narasumber berkaitan dengan interaksi kepada masyarakat ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan Buleleng yang tertib, Buleleng yang tertib, responsif, patuh, transparan, dan inovatif. Ini juga dibutuhkan laporan ataupun informasi-informasi dari masyarakat Pak ya. Dari Pak Anggas sudah bagus penyampaiannya, Pak Sudarsana juga. Ini yang dibutuhkan Pak ya dari Satpol PP. Silakan sembari menantikan atensi pendengar lain ditanggapi Bapak. Terima kasih dari Pak Anggas. Pak Anggas dari mana ini ya? Dari Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Pertanyaannya sangat berbobot sekali ya. Terkait dengan pengaduan masyarakat, saat ini kami sudah membuka layanan pengaduan masyarakat baik secara offline maupun online. Secara offline bisa datang sendiri ke posko pelayanan pengaduan masyarakat. Kami ada poskonya, yaitu sebagai posko Buleleng Tepti. Nanti di sana masyarakat bisa mengadukan secara offline, datang ke sana, dan lewat online juga bisa. Ada hotline teleponnya, ada lewat website, Facebook, Instagram. Jadi kami inovasinya seperti itu karena sekarang kita menghadapi perkembangan zaman. Tentu masyarakat yang dihadapi berbeda, apalagi generasi Z yang jarang sekarang nonton TV, malah lebih enak ke YouTube gitu ya. Tentu kita juga antisipasi mereka, gimana tata cara perilaku mereka. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Anggas ini juga sudah sangat bagus sekali, luar biasa sekali, di mana pelanggaran perda kadang-kadang kalau kita menindak itu memang kita rasa kemanusiaan kita juga harus tinggi. Karena mungkin Satpol PP di mata masyarakat yang lama itu beringas mungkin ya, langsung menindak. Tapi saya dengan media, dengan wartawan itu sudah tahu karena kita setiap hari mengupload itu lewat medsos kami, Instagram, Facebook. Jadi di wartawan masyarakat itu tahu aktivitas kami. Bahwa sebelum kami tertibkan masyarakat-masyarakat yang melanggar, kami selalu mengadakan di awal adalah pembinaan pengawasan, yaitu dengan sosialisasi. Sebagai tindakan preemptif kami memberikan sosialisasi, diseminasi, dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tahu ada perda, tahu bahwa mereka itu melanggar, tahu bahwa mereka itu tidak boleh berjualan di sana, begitu ya. Artinya kita juga harus tahu karena masyarakat kita kan terkenal masyarakat yang agak kurang disiplin ya. Sudah tahu itu trotoar dipakai berjualan. Kadang-kadang saya miris juga melihat ada yang peduli gini masyarakat sing merasa gimana ya, kayak saya pakai bahasa Bali ya. Sudah tahu itu larangan parkir atau larangan berhenti ya berhenti di sana. Kadang-kadang saya jengkel juga. Udah tahu udah larangan parkir dipakai berjualan, pedagang bermobil ini, aduh ini orang ini. Jadi kami respondennya ya turun membina, dan kami setiap hari turun itu ke lapangan, terutama di kota untuk Satpol PP dan di backup oleh Satpol PP kecamatan. Kami memberikan pembinaan
rutin kepada masyarakat, kepada terutama gini ya, yang berjualan di depan rumahnya ya, kayak pedagang canang, pedagang lalapan dan sebagainya, pedagang kelontong itu kan sudah tokonya di pinggir trotoar, nah barang-barangnya ditaruh di trotoar, terutama di daerah-daerah timur itu agak padat. Tapi kami itu adalah tantangan kami juga tidak serta-merta langsung ambil berangus itu ya, itu bukan tipikal kami lagi seperti itu. Kami tentu pakai SOP, kami melakukan pembinaan, pengawasan dan pemahaman kepada masyarakat, tidak boleh loh berjualan di sini, ini ada hak orang lain yang Anda rampas, hak pejalan kaki gitu. Jadi dengan pembinaan terus menerus ya itulah jalan kami. Sebab kalau untuk menyadarkan masyarakat itu ya memang tantangannya ya agak susah. Modal mereka ya modal bengkung. Nah, saya udah berkali-kali ya modal saya modal bengkung Pak, memang gitu pengakuannya mereka. Kalau gitu. Bapak modalnya sabar berarti Ya, menghadapi orang bengkung ya. ya. Harus sabar. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, setelah kami melakukan tindakan peringatan sampai 3 kali ya, ada yang langkah ketiga kami menyita barang bukti mereka dengan BAP, berita acara penyitaan barang ya, kami sita barang mereka karena sudah berkali-kali melanggar. Setelah melanggar barang kami sita ya, mereka ngambilnya di kantor, dan di kantor kami bina lagi, kami tatar lagi berita penyuluhan. Manakala mereka sudah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi di lapangan kami temui lagi ya, terpaksa kami tipiring jadinya, dibawa ke pengadilan. Sudah sampai ada yang seperti itu Pak ya? Untuk 2021 ada, tapi saat ini karena proses kami sudah berjalan dengan baik, begitu mereka dapat surat pernyataan, saya lihat sudah tidak mengulangi lagi. Nah, itu. Berarti Jadi punya rasa efek jerah gitu ya, rasa tipiring, kapoknya Pak ya. ya. Oke. Terkait lagi lanjutnya masalah apa ini ABT dan hotel-hotel villa-villa bodong ya. Saat ini tim kami sudah turun bersama perizinan, BPKAD dan Dinas Pariwisata yang terbentuk dalam tim terpadu, tim tata kelola pariwisata. Nah, ini menyasar villa-villa bodong yang kami bagi dalam 8 tim, jadi satu tim terdiri dari 4 orang, nanti menyasar di tiap-tiap kecamatan. Kami memberikan pembinaan dulu, pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku-pelaku hotel yang ada di kecamatan tersebut, sambil identifikasi mana sih villa bodong. Yang namanya sekarang kan villa bodong itu ya villa saru gremeng. Alasannya mereka, oh ini pribadi Pak. Untuk mengetahui gimana caranya, kadang-kadang perangkat desa pun nggak tahu itu villa apa villa pribadi, karena di lapangan ya sangat tipis. Kadang-kadang kok orang lain ya ke sana, oh itu keluarga gitu ya, oh itu sanak saudara, kok sanak saudaranya banyak sekali gitu ya. Nah, ini udah disinyalir disewakan. Ya. Lagi pula dengan adanya gini ya, proses perizinan yang cepat dan tuntas lewat OSS tentu sangat menyusahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di desa, karena mereka tidak tahu menahu ternyata di desanya sudah ada villa gitu. Kalau dulu prosesnya dari bawah mereka tahu persis, artinya jarum jatuh pun mereka tahu. Sekarang villa itu kenapa disebut villa bodong? Kadang-kadang tempatnya di tebing-tebing, di puncak itu, sehingga tidak diketahui oleh perangkat desanya. Nah, itu salah satu tantangan dan kesulitan kami juga di tim tata kelola pariwisata. Nah, itu tantangan bagaimana caranya ya, kami bekerjasama dengan dari Dinas Pariwisata yang menjadi leading sektor dengan perizinan, dengan BPKAD untuk peningkatan pajak, dan Satpol PP sebagai penegak perda. Ini sudah menyasar villa termasuk juga ABT. Ya, karena ABT ini kan masuk pajak kepada hotel-hotel, villa-villa yang memakai air bawah tanah.
Dan itulah tantangannya di lapangan, kami harus menyisir gitu. Kadang-kadang masyarakat ya yang sadar berapa sih gitu ya, mencari izin lebih banyak mungkin kebang-kebangi gitu, mentawangi ya, mari ya aja itu kan. Nah, selanjutnya untuk masalah tower. Tower kita ada yang berizin, ada yang sudah habis gininya, berdasarkan pemantauan kami di lapangan ya, ada tower yang no name, tidak tahu siapa pemiliknya, alamatnya itu cuma pakai gini aja, apa namanya itu istilahnya tuh, pakai koordinat. Sehingga kami melacaknya pakai GPS jadinya. Oh, ternyata di sini. Dan memang ada tower tapi tidak ada pemilik. Itu mungkin sudah selesai ya. Sudah selesai tapi dibiarkan. Setelah kami telusuri sama perangkat desanya, dari pihak yang disewakan memang terjadi gimana, dalam surat perjanjiannya itu tidak ada biaya pembongkaran. Sehingga begitu selesai ya ditinggal. Tinggal gini aja, tower tidak berpenghuni, tidak terpakai. Nah, setelah kami telusuri ada juga beberapa tower yang tidak berizin, sehingga kerjasama kami dengan dinas perizinan sudah kami tindak-lanjuti, dan salah satu caranya adalah mematikan listriknya. Gitu Pak ya, kalau tidak berizin. Matikan listriknya sama yang ada apa namanya selaku tuan rumahnya ya, mereka kan biasanya menyewa suatu tempat lahan. Nah, pemilik lahannya itu kan ada perjanjian kerjasama ya, kita dengan mereka kita matikan listriknya ya, agak diurus dulu proses perizinannya. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan. Terakhir dengan banyaknya billboard, saat ini memang kami terkendala dengan ini ya, masalah billboard, karena itu banyak billboard yang tidak berizin, tetapi kalau bannernya itu semua sudah berizin. Kendalanya kenapa? Dulu billboard ini untuk memasang billboard harus menyerahkan jaminan untuk pembongkaran. Nah, sekarang kita tidak punya anggaran untuk pembongkaran. Ini sedang kami susun untuk ke depan di appraisal, sehingga ada biaya pembongkaran untuk billboard dalam artian PBG-nya ya, bangunannya. Beda nanti billboard itu dalam artian utuh ya, bangunannya dengan bannernya, balihonya. Tapi kalau billboardnya dalam artian bannernya sudah berizin. Yang masih bermasalah adalah PBG-nya. Memang benar billboard ini kalau dia memakai jalan nasional itu sudah ada proses perizinannya ke pusat lewat balai yang di Surabaya ya. Balai apa namanya saya lupa. Balai Jalan Nasional. Balai Jalan Nasional itu sudah proses. Dan saat ini kami sedang menata, sedang membuat sistem lagi terkait dengan Perbup 51 tentang pajak reklame. Karena diperluas lagi titik-titiknya sampai ke desa-desa, di mana sih pemasangan reklame yang dari segi jarak kawasan itu bisa dibilang tertib. Karena kami juga sedang memperbaharui terkait dengan perubahan-perubahan. Perbup 51 2007 ini kan sudah lama ya, sekarang 2023 tentu harus diperbaharui. Di kawasan-kawasan mana boleh masang reklame, di mana tidak boleh. Kalau dulu jaraknya sangat jauh, seperti di Patung Sapi Gerumbungan, itu kawasan tertib reklamenya itu sangat jauh. Tapi sekarang sudah ada pasar dekat, sudah ada sudah perkembangan zaman, sehingga perlu diginikan lagi, diperbaharui lagi gitu. Seperti juga di daerah Tugu 3, nah, itu jaraknya 100 meter itu radiusnya itu harus bersih. Nah, sekarang tidak bisa lagi karena penduduknya sudah padat. Itu harus diperbaharui lagi itu. Nah, Asungkaro untuk billboard saat ini kami sedang proses untuk penertibannya, termasuk nanti jaminan untuk pembongkaran, dan kami juga nanti akan memasang untuk biaya pembongkaran billboard ini dari sisi PBG-nya. Dan untuk baliho-baliho yang kecil itu kalau melanggar itu sudah kami tindak, gitu ya. Dan untuk kerjasama dengan ADA dan Perbakan tentu
tetap kami lakukan seperti pemantauan villa, pemantauan ABT, tower. Kami tetap bekerja sama dengan berbagai, datangi mereka di mana lokasi di tower ada koordinat, dan kadang-kadang mereka sendiri sudah tahu di mana ini ya, berapa ada gitu ya. Tapi pakai GPS letaknya di sini. Oh ini Pak sudah gini, sudah selesai nih, sudah tidak ada penghuninya gitu ya. Terus dari Pak Sudarsana ya Pak Disrage, ya masih adanya pelanggaran pedagang bermobil. Ya namanya kehidupan, namanya manusia masih hidup, tetap aja ada permasalahan. Namanya orang mencari nafkah, mereka selalu mencari peluang dengan modal nekat, modal bengkung. Mereka mencari peluang. Oh di sini rame, di sini ada pasar, kami di sini berjualan. Nah tugas kami menertibkan mereka, mengarahkan mereka, gitu. Masih tetap ada. Masih ada Pak ya. Cuman beda lokasi kayaknya ya, pedagang bermobil nih. Kita usir di sini, mereka ke sana. Oh di sini tidak dipantau gitu. Lagi kita ke sana, mereka pergi lagi. Ya memang seperti itulah rutinitasnya. Ya kita jangan pernah bosan, saya sampaikan kepada staf saya, ya itulah tugas rutin kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah menertibkan masyarakat, karena itu sudah menjadi tupoksi kita. Terkait pemakaian trotoar juga seperti itu. Tapi kita tetap setiap hari melakukan pembinaan dan pengawasan. Oke, ya. Ada tambahannya Pak Kabid ataupun Pak PLT, silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja. Sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Anggas. Kami terima kasih karena sudah mengapresiasi Satpol PP, kerja Satpol PP dengan baik. Untuk apa yang disampaikan oleh Pak Anggas terkait dengan penindakan pelanggaran terhadap perda, mungkin dapat kami sampaikan, memang selama ini kita kelihatan tidak melakukan tipiring ya, tapi sebenarnya SOP kami melaksanakan SOP, yaitu bahwa pembinaan dulu, setelah pembinaan kemudian surat teguran sampai 3 kali baru ada tipiring. Nah, karena hal itu sudah kita laksanakan, tetapi pada saat peringatan kedua sudah ada tindakan dari pelanggar dengan memenuhi aturan, jadi tindakan untuk selanjutnya tidak kami laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya kami memang hanya pembinaan dan pengawasan saja, karena kami memenuhi SOP yang ada pada kami. Kemudian untuk terkait dengan hotel HBT maupun izin hotel, memang seperti yang sampaikan Pak Kasat tadi, kami sudah saat ini sedang melaksanakan pendataan dan penertiban terhadap izin hotel, dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, BPKPD dan perizinan. Kemudian untuk ABT sudah kami laksanakan pada bulan, kalau tidak salah bulan Juni, kami sudah melaksanakan pendataan terhadap ABT, karena untuk kewenangan kabupaten hanya dapat mengenakan pajak terhadap ABT, tetapi untuk perizinannya ada di provinsi, merupakan kewenangan provinsi. Jadi selama ini mana saja hotel maupun villa, restoran yang menggunakan ABT tidak berizin, kami sampaikan data tersebut ke provinsi untuk dapat ditindaklanjuti. Kemudian untuk billboard, apa yang disampaikan Pak Anggas juga memang seperti itu adanya. Jadi kami berharap nanti pada saat setelah titik reklame ditetapkan dengan SK Bupati, jadi kita dapat menindaklanjuti dengan melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang ada di luar titik-titik yang sudah ditetapkan melalui SK itu. Sampai sekarang kalau tidak salah sesuai informasi belum ditetapkan oleh Pak PJ. Kemudian untuk Pak Sudarsana terkait dengan PKL, memang untuk PKL saat ini sudah kita laksanakan pembinaan terhadap mereka maupun pedagang bermobil juga, tapi kami berharap karena ini juga menyangkut masalah perut, kami berharap masyarakat juga bertindak aktif dengan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jadi adalah timbal balik apa yang kami laksanakan ini bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan untuk kita semua masyarakat Buleleng, untuk tertib dan kenyamanan serta rasa aman kepada masyarakat. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, Pak PLT silakan. Terima kasih. Ada saya tambahan sedikit dari Pak Anggas, masalah limas. Limas itu kan tidak dapat gaji, naturang ayah istilahnya. Di Kabupaten Buleleng terdiri dari 148 desa dan kelurahan, terdiri dari TPS 2.275 dan jumlah limas 4.995. Dan saya sudah jajagi ke setiap-tiap desa
untuk mempermasalahkan Limas, biar Limas itu difasilitasi di tiap-tiap desa. Dan saya sarankan dari kepala desa untuk bisa dianggarkan di tahun depan biar Limas, nanti kalau tidak dianggarkan Limas itu terus tidak dapat gaji, tidak dapat luputan, hanya ngatur orang ayah aja, nanti lama-kelamaan Limas itu tidak ada Limas di desa. Kalau memang tidak ada Limas di desa, siapa yang rugi? Ya. Kan desa sama kita juga membina Limas. Dan saya sarankan untuk jaga di masing-masing desa kalau udah ada anggaran untuk dapat honor lah sedikit biar ada motivasi Limas. Ya. Ya. Oke, ya, itu izin harapannya mungkin, ya, Pak. Izin mungkin Oke, menambahkan silakan. Terkait sekarang keberadaan dari Perda 26 2020 tentang Linmasnya tersebut, kepala desa itu sudah langsung sebagai kepala satuan Linmas. Jadi dia sendiri sebagai perwujudan kepala satuan Linmas. Dan Kasipemnya adalah kepala pelaksananya. Nah, mereka tentu sudah dapat gaji. Nah, yang susah apa? Perekrutan anggota dan krunya ini. Kalau mungkin sistem mereka seperti pegawai kontrak, tentu masyarakat yang berminat untuk menjadi Linmas itu sangat banyak. Nah, ini tantangannya. Jadi yang baru bisa diberikan honor ya dantonnya, dalam artian dulu disebut danton. Sekarang kepala pelaksana ya kasih pemerintahan di desa, kaur perangkat desa. Gitu. Sama perbekal tentu mereka sebagai kepala satuan Linmas. Dan untuk mengaktifkan, membuktikan keberadaan mereka, kami sudah menyarankan dan meminta kepada Kasipem yang ada di desa termasuk kelurahan untuk minimal untuk diketahui bahwa ada Linmas di desa, mereka saya minta untuk berpakaian Linmas. Nah, ternyata setiap hari ada Linmas di kantor desa. Nah, bekerja sama mereka dengan Babinsa, Babin Kantip untuk melaksanakan pelindungan masyarakat. Ya, salah satu tugasnya mereka adalah menegakkan peraturan desa. Siapa yang menegakkan peraturan desa? Ya, ininya Linmas desa itu. Memang untuk di kita di Buleleng rata-rata lebih banyak honor ya, lebih banyak belum dapat ya yang insentif yang memadai, tapi beberapa desa juga ada berbeda, ada yang sudah mengalami. Dan kalau saya lihat di kabupaten lain yang desa-desanya maju, mereka sudah dapat honor tiap bulan 200 itu. Kalau di kita desanya belum bisa, karena jumlah Linmasnya lumayan banyak juga. Karena hitung-hitungannya kan terutama di pemilu, kalau desanya besar seperti yang Bungkulan, berapa itu? Ada 22 TPS apa berapa itu di atas. Kalau tidak salah saya pernah kerja di sana 23 TPS ya. Itu berarti dibutuhkan Linmas 23 kali 2 46 tambah 1 47. Ya. Mampu tidak desa memberikan honor setiap bulan mereka? Berapa pokoknya? Kalau 1 juta berapa tuh? 47 juta. Wah, besar sekali ya. Ya karena jumlahnya banyak inilah yang mungkin menjadi kendala. Tapi ke depan kami meminta, karena tugas kami adalah membina Linmas. Di desa itu minimal ada penjagaan, pengamanan yang dilakukan oleh Linmas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya suatu waktu umpamanya ada bencana sehingga ada orang yang siap memberikan minimal informasi dulu, informasi kebencanaan kepada siapa, kepada instansi dinas yang menangani. Jadi yang diperlukan adalah respon time, kecepatan dalam memberikan informasi, itulah tugas utama mereka. Dan untuk penjagaan tersebut tentu kewajiban perbekal memberikan honor kepada mereka. Ya, pokoknya sehari ada yang jaga 2 orang, ya minimal dapat 100. Karena untuk aktivitas mereka di luar rupanya jadi tukang itu berapa? 125. Untuk jadi pengayah itu berapa? Itu 85. Ini adalah pengganti untuk itu. Ya, mohon izin Pak Kasat, ini ada WhatsApp ya dari Pak Narte.
SOP tim pariwisata apakah sosialisasi dulu? Lanjut gimana langkah-langkah sanksinya, karena warga kita juga punya usaha, ada apa ini ya? Usaha ada apa ini? Tahapan begitu ya. Gimana villa-villa atas nama orang Indonesia ataupun orang asing begitu. Ada kebijakan-kebijakan. Apakah ada izinnya? Ada bukti pemilikan lahan dan bangunannya, IMB-nya. Ya. Itu Bapak. Ya. Langsung dijawab Pak ya, karena waktunya singkat. Tak terasa ya. Nggih. Terima kasih Pak Narde. Ini tim yang baru kita bentuk karena diawali dari permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah terkait dengan wisatawan yang ugal-ugalan yang banyak. Dan permasalahan kedua, banyak informasi ada villa-villa bodong. Tentu ini yang kami jajaki. Menjajaki villa bodong ini ada kesulitan tersendiri. Kalau dulu saya rasa kita regulasi ini berubah-ubah ya. Mana yang lebih baik ya nanti waktu yang menentukan. Kalau dulu villa ini bodong atau tidak bodong gampang diketahui karena mereka ada penyanding kanan kiri untuk penerbitan izinnya. Kalau sekarang dengan ketentuan resiko rendah itu tidak ada penyanding. Jadi kanan kiri nggak tahu itu villanya bodong atau berizin gitu. Itu yang menjadi kesusahan. Sehingga kami dari tim bekerja sama dengan desa yang menjajaki. Istilahnya ya kalau dibilang bahasa Bali nyacak nih udah gitu itu jadinya ya. Okay. Nah, itulah kendalanya, tapi tetap SOP tetap kami memberikan penyuluhan karena bagi kami melakukan tindakan penegakan hukum manakala masyarakat itu tidak tahu melanggar itu juga menjadi salah. Tapi kalau mereka tahu melanggar dan sengaja membuat pelanggaran, nah itu baru bisa ditindak hukum itu. Oke, baik ya. Sudah semua terjawab ya Pak Kasat ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Igede Arya Suwardana APMM sebagai Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Juni Wardana Esos sebagai Kabid Perada ya, dan Bapak Gusti Made Arya Sastrawan sebagai PLT Kasilinmas Satpol PP Kabupaten Buleleng, serta pendengar yang sudah beratensi ada Pak Anggas, Pak Sudarsana, dan juga Pak Narte Ariante ya yang sudah sharing juga seputar topiknya Buleleng Trepti, Buleleng yang tertib, responsif, patuh, transparan, dan inovatif. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sama-sama. sehat selalu. Semoga Buleleng menjadi kota yang tertib, aman dan indah. Baik. Ya pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken edisi Selasa 29 Agustus 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.